Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Firmansyah. Saya akan menjelaskan tentang motor bensin 4 langkah dan 2 langkah. Kita mulai dari konstruksinya. Untuk konstruksinya kurang lebih memiliki komponen-komponen yang sama, seperti memiliki busi atau spark plug, terus juga memiliki silinder head. Nah, ini untuk 4 langkah, ini 2 langkah. Tapi bentuknya 2 langkah mungkin lebih simpel. Terus juga mempunyai silinder, sama-sama menggunakan silinder. Terus juga sama-sama mempunyai piston yang gunanya untuk mengkompresi campuran udara dalam bahan bakar. Juga mempunyai connecting rod yang akan menyalurkan tenaga ke crankshaft. Nah, crankshaft ini gunanya adalah menyalurkan putaran mesin ke flywheel. Dari flywheel nanti ke kopling, dari kopling baru ke transmisi, baru dilanjutkan ke diferensial. Seperti itu. Nah, perbedaannya 4 langkah ini dia memiliki katup intake dan exhaust. Dia ada katupnya ini 2, dan dia digerakkan oleh camshaft. Sedangkan kalau untuk 2 langkah dia tidak memiliki katup, hanya saluran saja. Nah, ini untuk motor bakar atau motor bensin 2 langkah. Kenapa dibilang 2 langkah? Karena 4 siklus ini disingkat menjadi 2. Isap dan kompresi digabung, pembakaran dan buang digabung. Lihat langkah isap itu, piston menuju TMA, saluran isapnya terbuka, campuran udara dan bahan bakar serta oli 2 tak atau 2 langkah masuk melalui ke poros engkol. Di bawah poros engkol ternyata ada saluran nih. Saluran ini adalah saluran transfer, di mana nanti dia mentransfer si campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar. Di saat itu juga si piston mengkompresi campuran udara dan bahan bakar. Nah, di saat sudah terkompresi, saat piston sampai ke atas, busi membersihkan api sehingga terjadi ledakan yang menghasilkan tenaga dong. Menghasilkan tenaga, lalu si piston ini turun ke bawah menggerakkan si poros engkol atau crankshaft. Di saat piston menuju ke TMB atau ke bawah, si saluran buang ini terbuka, sehingga sisa-sisa pembakaran akan terbuang. Dibantu juga oleh campuran udara dan bahan bakar yang baru melalui saluran transfer ini mendorong si sisa-sisa pembakaran, sehingga ruang bakar lebih bersih. Untuk kelebihannya di mesin 2 langkah ini, karena cuma terjadi 2 siklus dalam 1 kali usaha, maka mesin 2 langkah memiliki respon yang cepat dibanding mesin 4 langkah. Untuk volume mesinnya nggak perlu yang besar seperti mesin 4 langkah untuk mendapatkan tenaga yang sama. Untuk tenaganya lebih besar dibandingkan mesin 4 langkah, of course, karena di sini di poin pertama dijelaskan terjadi 2 siklus dalam 1 kali usaha, maka mesin 2 langkah memiliki respon yang cepat dan juga tenaga lebih besar. Dalam 2 siklus sudah dapat 1 usaha, sedangkan 4 siklus untuk 4 langkah baru dapat 1 usaha. Untuk konstruksinya mesin lebih simpel dan perawatannya otomatis lebih mudah karena konstruksinya lebih simpel. Untuk kekurangannya, bensin lebih cepat boros dibanding mesin 4 langkah. Untuk mesinnya juga cepat panas. Daya tahan mesin kurang kuat dibanding mesin 4 langkah. Iya, ini benar, karena dia tenaga yang dihasilkan tuh besar. Otomatis dengan konstruksi yang sederhana, jadi daya tahan mesinnya kurang kuat dibandingkan 4 langkah. RPM mesinnya dia bisa tinggi karena akan membuat mesin ini overheat atau macet, tidak bisa bergerak, tidak bisa digunakan, rusak. Nah, ini kekurangan terakhir adalah mengeluarkan asap yang menimbulkan polusi udara karena menggunakan campuran oli nih, teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang memiliki motor atau kendaraan yang bermotor bensin 2 langkah, pasti akan mengeluarkan asap karena untuk pembakaran digunakan oli sebagai pembantu dalam proses pembakaran, sehingga nanti gas buangnya akan menemukan asap.
Sekarang kita lanjut ke motor bakar 4 langkah. Ini ada 4 langkah, ini ada langkah isap, kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, ini kita ke langkah isap dulu. Langkah isap itu adalah kondisi di mana piston bergerak dari TMA menuju TMB. Di saat piston turun ke TMB, katup intake ini terbuka. Dan campuran udara dan bahan bakar ini dia masuk ke ruang bakar. Setelah itu, piston kita masuk ke kompresi. Piston bergerak dari TMB ke TMA untuk melakukan usaha kompresi, mengkompresi si campuran udara dan bahan bakar. Nah, di kondisi ini katup intake sudah tertutup. Nah, di saat campuran udara dan bahan bakar sudah terkompresi, si busi atau spark plug ini memercikan bunga api sehingga terjadi ledakan, menghasilkan usaha yang mendorong piston dari TMA ke TMB menggerakkan crankshaft. Setelah itu, dari piston ini saat langkah exhaust dari TMB ke TMA mendorong sisa-sisa pembakaran. Setelah itu, katup exhaust terbuka, sisa-sisa pembakaran terbuang. Nah, ini untuk multisilinder. Maksudnya multisilinder di sini adalah mesin dengan penggunaan atau motor dengan penggunaan silinder lebih dari satu. Fungsinya apa? Keuntungannya apa? Keuntungan adalah memperpendek interval torsi yang dihasilkan motor sehingga mengurangi getaran dan menghasilkan karakter torsi yang dihasilkan lebih rata atau halus. Ini ada inline, ini biasanya mobil-mobil keluarga. Ini ada yang V-engine, biasanya mobil-mobil Amerika atau mobil Eropa, dan penggunaannya biasanya untuk kompetisi atau balap. Ini mobil boxer, mesin boxer, konfigurasi boxer atau 180 derajat pistonnya. Jadi ini biasanya mobil-mobil Eropa seperti Porsche, Mercedes-Benz, itu yang penggunaannya konfigurasi boxer. Untuk fairing ordernya, fairing order itu apa? Fairing order itu adalah urutan penyalaan busi pada silinder. Ini berdasarkan jumlah silinder ya teman-teman. Kalau untuk 3 silinder, ini yang pertama adalah busi pada silinder pertama, lanjut ke busi pada silinder ketiga, dan busi pada silinder kedua. Nah, yang umumnya yang kita gunakan adalah motor bensin 4 langkah dengan 4 silinder. Itu dia dari busi silinder pertama, terus ke busi silinder ketiga, busi silinder keempat, lalu terakhir busi silinder kedua. Begitu seterusnya seperti yang 6 silinder dan 8 silinder. Untuk kelebihannya, bensin lebih irit, daya tahan lebih kuat dibanding mesin 2 langkah atau 2 tak, karena konstruksinya juga lebih kompleks, tidak sesederhana yang 2 langkah atau 2 tak. Nah, ini. Terus RPM mesinnya bisa ditingkatkan hingga 15.000 RPM. Untuk kompetisi biasanya ini di atas 10.000 lah. Tapi untuk keluarga paling 10.000, 12.000. Tergantung penggunaannya juga, tergantung berapa cc atau berapa kapasitas mesinnya dan tenaga yang dihasilkan pun berapa. Karena biasanya semakin tinggi RPM ini, maka tenaga yang dihasilkan akan lebih besar. Tuh. Terus untuk emisinya dia lebih ramah lingkungan karena pembakaran lebih sempurna dan dia tidak menggunakan oli untuk bantuan bantuan pembakarannya, sehingga tidak menghasilkan asap. Kekurangannya adalah dia respon kurang cepat jika dibandingkan mesin 2 tak atau 2 langkah. Konstruksi mesin lebih kompleks dibandingkan mesin 2 langkah, iya betul, lebih kompleks. Terus juga untuk mendapatkan tenaga yang sama dengan mesin 2 tak diperlukan volume mesin yang lebih besar. Ya, perlu volume mesin yang lebih besar. Terus untuk perawatannya lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena komponennya kan lebih banyak, konstruksinya lebih rumit. Otomatis jika ada kerusakan, maka akan banyak komponen yang digunakan atau diganti.
Tapi tergantung juga dengan penggunaannya dan juga perawatannya. Selagi kita bisa merawat si mesin ini, kita paham apanya yang rusak, apa yang perlu dirawat, maka perawatan juga setidaknya akan lebih murah lah. Seperti itu. Sekian penjelasan saya tentang motor bensin 2 langkah dan 4 langkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.